kita berada hoy. Selamat datang di Garasi A. Kali ini kita ada customer yang mobilnya akan kita kerjakan secara total. Mobil ini akan kita rubah mulai dari ujung bumper depan sampai ujung bumper belakang. Dari yang awalnya Odyssey RB3 tipe L ATPM lokalan versi Indonesia, kita akan rubah ke versi Jepangnya secara total, yaitu versi tipe JDM Absolute dengan IHCC Lane Keep Assist. IHCC ini adalah Intelligent Highway Cruise Control, di mana mobil ini bisa ngerem dan ngegas sendiri, atau biasa dinamakan Adaptive Cruise Control oleh pabrikan-pabrikan lain. Dengan IHCC dan Lane Keep Assist, diharapkan mobil ini bisa mirip Tesla yang bisa nyetir sendiri. Merubah mobil ini dari versi lokal ke JDM atau versi Jepangnya juga membuat mobil ini memiliki fitur tambahan seperti Internavi atau GPS Jepang, kamera 360 yang tentunya bawaan Honda, mesin yang lebih bertenaga, hampir 200 horsepower atau lebih, dan tentu saja predikat mobil Wibu karena ini asli Jepang dan nanti banyak sekali parts-parts Jepang yang dipasang di mobil ini. Pada part 1 video kali ini kita akan fokus pada sektor wiring atau kabel atau saraf-saraf di mobil ini, di mana kita akan ganti full wiring body beserta sensor-sensornya yang jumlahnya banyak sekali. Dan tentu saja tidak bisa kami sebutkan satu persatu seperti rapat pimpinan. Mobil ini nanti akan kita tambahkan modul-modul elektrik agar fitur-fitur tambahannya bisa digunakan. Kita ganti seluruh wiringnya di mobil ini. Kemudian akan kita kalibrasi sensor-sensor beserta modul-modul yang akan kita tambahkan. Kita ganti speedometernya, infotainment sistemnya, grill depan yang ada sensor ultrasonic, spion yang ada kameranya, setir supaya ada pedal shiftnya dan berasa kalau mobil ini asli dari Jepang. Dan tidak lupa kita pasangkan smart key bawaan Honda Odyssey Jepang. Tahapan pertama adalah melepas bagian komponen mobil. Ini dilakukan agar kabel bodi dapat dilepas secara utuh, yang artinya kita harus mengunboxing hampir semua bagian dari mobil ini. Kami tidak memotong, menyambung, atau mengakal kabel bawaan mobil. Kami mengganti seluruh kabel dengan kepunyaan Odyssey yang asli JDM Jepang. Ini dilakukan karena kami yakin cara ini adalah cara yang paling aman daripada mengakal, menyambung, atau bahkan mengakal kabel bawaan. Ini bisa menyebabkan korsleting atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Tim kami mulai melakukannya dengan melepas bagian depan terlebih dahulu, dimulai dari ruang mesin yang letaknya di paling depan kendaraan. Kita bongkar ruang mesin beserta bumpernya untuk kita ambil kabel-kabel bawaan mobil. Kemudian kita menuju ke bagian tengah kendaraan, yaitu ruang kabin. Di sini kita akan membongkar semua interior kendaraan, mulai dari dashboard, kursi, hingga lantai akan kita copot semua. Kenapa kita bongkar interiornya? Karena semua bagian interior dilalui oleh jalur kabel bodi, yang bila mana kita ingin mengganti kabel bodi, semua bagian tersebut harus dilepas dulu. Tahapan selanjutnya adalah pengecekan komponen yang akan kita pasang. Komponen-komponen yang sudah kita lepas akan kita cek dengan komponen baru yang akan dipasang. Ini untuk memastikan jika komponen-komponen tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Pedoman kami dalam memasang komponen-komponen tersebut adalah kitab-kitab Honda asal Jepang. Kita menggunakan kitab-kitab Jepang ini agar semua komponen yang akan kita pasang dapat berfungsi secara normal tanpa cacat. Karena dalam kitab-kitab ini berisi info-info rahasia mengenai saraf-saraf di mobil ini. Sebagai contoh, ini adalah infotainment system bawaan mobil. Yang silver adalah bawaan mobil, sedangkan yang hitam kebiruan adalah versi Jepangnya atau versi JDM-nya. Terlihat sekali di sini untuk versi Jepangnya banyak sekali tombol. Tombol-tombol ini adalah fitur-fitur yang nanti akan kita tambahkan. Bayangkan saja, tanpa kitab-kitab leluhur Jepang ini, tahap ini akan sangat sulit karena kita tidak tahu jalur-jalur saraf mobil ini.
Setelah komponen-komponen yang akan dipasang sudah dicek oleh tim kami, komponen tersebut akan dipasang ke mobil. Sebelum memasang panel-panel interior maupun eksterior, perkabelan atau saraf-saraf maupun komponen mobil harus sudah terpasang dan berfungsi dengan baik. Perkabelan seperti perkabelan dashboard, kabel ruang mesin, dan kabel interior harus terpasang dengan benar. Ini supaya kami tidak bongkar-bongkar lagi interior maupun komponen-komponen lainnya. Setelah kabel-kabel dan komponen mobil, baik itu komponen baru maupun perkabelan sudah terpasang baik dan benar, akan kita lakukan finalisasi dengan pengecekan ulang seluruh mobil dan melakukan kalibrasi sensor yang ada di mobil. Kalibrasi sensor dilakukan agar pembacaan sensor-sensor baru dapat lebih akurat dan sesuai dengan nilai angka bacaan standar Honda. Kalibrasi ini akan dilakukan dengan scanner setara level dealer agar pengecekan dapat menyeluruh dan tentu saja mencapai hasil yang maksimal. Akhirnya, selesai juga tahap pertama dari Odyssey RB13 Trend ini. Mengendarai mobil ini sekarang jauh lebih nyaman dan mewah. Dan sedikit wibu tentunya karena interiornya banyak tulisan Jepang. Apalagi infotainment sistemnya, ini tulisannya Jepang semua. Kasihan ownernya harus belajar bahasa Jepang lagi dari awal. Kita akan tes apakah sistem IHCC-nya dapat melajukan mobil sebagaimana mestinya. Apakah dia bisa ngegas sendiri, ngerem sendiri, dan pastinya jika fitur itu bisa berjalan dengan normal, maka tahapan pertama ini bisa kami nyatakan sukses. Berikut adalah bukti bahwa sistem ini sudah berjalan secara lancar. Kita pernah tahu ini? Iya. Oh, Oke. dengan Daniel. Kita tunggu Grab dulu. Iki wis Grab dhewe. Oh iya. Nambah. Oh, kamu. Dia kalau ngerem sendiri di depan itu ada apa di speedo ada tulisannya brake. Oh enggak, itu kalau ngerem dada. Baru ada tulisan brake. Ini kan nggak sampai 95, ini lihat tak set 95, dia hanya 85, berarti kan dia jaga jarak aman. Iya, jaga jarak aman segitu. Loh, ini baru naik lagi nih. Loh, ini baru naik lagi kan. Loh, Oh iya, 95. Tak set 100 ini. Dia soalnya 100. Tapi dia jaga jarak aman. Loh, ini ngerem ini. Loh, ngerem kan kurangin sendiri nih loh. Loh, ngegas lagi. Berarti ikuti si Grab depan nih gitu. Tapi tak sih yang paling
settingan jauh apa enggak itu kan titik 3 Ya, gitu. titik 3 ini paling jauh. So, ini 80 kan, jaga jarak aman sendiri sama depan. Itu target speednya di speedometer, tapi asli kita jalan 40. Mesinnya adem, Cak. Selesai sudah tahap pertama pengerjaan mobil ini. Sekarang, Odyssey ini memiliki fitur yang sama dengan Odyssey JDM tipe IHCC. Cukup langka bukan? Mobil ini juga sudah bisa ngegas dan ngerem sendiri secara lancar. Mirip Tesla. Nantikan kami di video selanjutnya. Terima kasih.